Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, ditemukan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembelajaran Al-Qur'an kita. Salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga zaman nanti. Kita awali pertemuan hari ini dengan baca doa Wahid Nain Salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, Bapak, kita lanjutkan kembali pembahasan sifatul huruf ya. Sedikit mereview, beberapa pekan yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan sifatul huruf yang asliyah atau lazimah ya. Karena sifatul huruf itu kan dibagi dua. Ada sifat asliyah atau lazimah sama sifat arubiyah atau aridah ya. Apa itu sifat asliyah? Sifat yang selalu mengikuti ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah ya. Jadi karakternya melekat, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dilepaskan gitu ya. Itu sifat asliyah. Nah, sifat asliyah sendiri dibagi dua. Ada sifat yang berpasangan, ada sifat yang berlawanan sama tidak
berlawanan kan, ya berpasangan atau tidak berlawanan. Nah, sifat yang berpasangan ya, itu ada 11 totalnya kan, ya. Berlawanan ada 11 ya. Ada hams lawannya jahar, syidda bainiya rokhwa, kemudian isti'la istifal, itbaq invita, izlak sama ismat ya. Itu sifat asliyah yang berlawanan ya. Nah, sementara yang tidak berlawanan kemarin ada 9 ya. Safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitolah, khofa sama gunnah ya. Itu sudah kita bahas gitu ya. Kalau lupa nanti bisa di murojaah, bisa dilihat kembali di rekamannya videonya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan masuk ke sifat ardiyah. Sifat ardiyah, sifat yang kondisional, tidak melekat dia ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu saja maka sifat ini muncul atau akan tampak ya. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Sudah kita bahas gitu ya. Izhar, idgham, iqlab sama ikhfa sudah kita bahas gitu ya. Jadi izhar, idgham, iqlab, ikhfa ini tidak selalu muncul dia. Sifat ini tidak selalu muncul ya. Kondisi tertentu saja kan gitu ya. Baik itu izhar, idgham, iqlab ataupun ikhfa. Nah, kemudian hari ini kita akan masuk atau bahas dua ya. Poin kelima dan poin keenam yaitu tafkhim dan juga tarqiq ya. Mungkin sifat tafkhim sama tarqiq Bapak sudah tidak asing lah ya, karena sering diungkapkan atau sering kita bicarakan tentang sifat tafkhim sama tarqiq ya. Kalau di pembahasan isti'lah ya, isti'lah sifatnya isti'lah, kemudian dia punya bunyinya tafkhim gitu ya. Kemudian istifal dia tarqiq ya. Tapi yang dimaksud dengan tafkhim sama tarqiq di sini itu bukan sifat isti'la atau istifal. Loh, kenapa? Karena kalau sifat isti'la sama istifal sifat yang asliyah, sifat yang selalu mengikuti. Nah, itu ya. Ya. Sementara tafkhim sama tarqiq di sini itu bukan sifat asliyah yang dimaksud di sini ya. Sifat yang kondisional. Nah, ya. Kalau secara bahasa ya, tafkhim ya, kita bahas tafkhim dulu ya. Tafkhim ini artinya penggemukan ya, atau pembesaran, penggemukan atau pembesaran secara bahasa ya. Tafkhim itu artinya penggemukan atau pembesaran ya. Sedangkan secara istilah gitu ya, ini menurut Syekh Jamal Al-Kirsi ya, di dalam Dirasul Makharij dia mengatakan penggemukan atau penguatan atau penebalan yang terjadi pada suara atau huruf pada saat mengucapkan sehingga mulut penuh dengan gemanya ya. Jadi ada penggemukan atau penebalan sehingga muncul gema ketika kita melafalkan huruf tersebut ya. Ini kalau istilah ya, secara bahasa ataupun secara istilah dari tafkhim itu sendiri ya. Nah, tafkhim yang dimaksud di sini ya, atau tarqiq yang dimaksud di sini adalah cuma 3 huruf, yaitu huruf huruf alif dulu ya, alif, lam, dan ro ya. Jadi yang dimaksud dengan tafkhim sama tarqiq yang kondisional di sini 3 huruf. Jadi alif, kemudian lam sama ro. Nah ini. Jadi alif kadang dia bisa tafkhim, kadang dia bisa tarqiq. Lam juga sama, ro juga sama ya. Lam kadang dia bisa dibaca dengan tafkhim, kadang dibaca dengan tarqiq, kondisional. Nanti kita lihat seperti apa. Ro pun sama ya. Ro bisa dibaca tafkhim, kadang bisa dibaca tarqiq ya. Jadi yang dimaksud dengan tafkhim tarqiq di sini yang sifatnya kondisional cuma 3 huruf ya. Huruf alif, huruf lam, dan huruf ro ya.
Ini yang dimaksud dengan tafkhim dan tarqiq yang sifatnya rubiyah atau ridhah ya. Kita bahas satu-satu dulu ya, tafkhim yang pada alif. Oke, ya. Nah, alif gitu ya. Tadi dikatakan bahwa salah satu sifat yang punya sifat tafkhim ataupun tarqiq ya. Dan dia sifat yang tarbiyah di sini, bukan lazimah. Ya. Di sini ada penjelasannya ya. Sedangkan dalam permasalahan tafkhim dan tarkib huruf alif selalu mengikuti keadaan huruf sebelumnya. Ya, jadi sifat tafkhim dan tarkib pada alif itu tergantung huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu tafkhim, maka alif itu jadi ikut tafkhim. Ya, jadi tergantung huruf sebelumnya alif nih. Ya, mengikuti huruf sebelumnya. Maka ia menjadi tafkhim bila huruf sebelumnya tafkhim. Dan ia menjadi tarqiq bila sebelumnya tarqiq. Ini sifat kondisional tafkhim dan tarqiq pada huruf alif ya. Menurut Imam Ibnul Jazari ya, beliau mengatakan dan adapun huruf alif yang benar adalah bahwa ia asalnya tidak disifati dengan tarqiq dan tafkhim, melainkan selalu bergantung kepada huruf yang berada sebelumnya. Maka huruf alif selalu mengikuti huruf sebelumnya dari sisi tarqiq dan juga tafkhimnya. Ya. Ini untuk huruf alif ya. Jadi alif kapan tafkhim? Ketika huruf sebelumnya adalah tafkhim ya. Tarqiq ketika huruf sebelumnya tarqiq ya. Misalnya di sini contoh ya. Contoh alif yang dalam keadaan tafkhim. Khalidina ya. Kha dia punya sifat apa? Isti'la ya. Jadi kha ini termasuk huruf isti'la ya. Ada berapa huruf isti'la? Khu, so, do, go, to, izo. Ada 7 ya. Khu, so, do, go, to, izo. 7 ya. Kha salah satunya huruf isti'la, maka dia punya sifat tafkhim. Nah, karena kha di sini sifatnya tafkhim ya, maka alif di sini alif yang mat ya. Ya. Kha panjang kan? Khalidina. Khalidina ya. Jadi alifnya ikut-ikutan tebal ya. Khalidin ya atau khalidina kalau misalnya kita baca. Kalau mau kita waqaf khalidin. Kemudian qaf misalkan wal qaimin wal panjang wal qaimin di situ ada alif atau akhir ayat Al-Fatihah waladdallin ya di dotnya itu ada alif juga maka alifnya ikutan tebal waladdallin atau di lafal Allah minallah ya di situ juga sama tebal Allah lam kemudian ada alif minallah atau di ro ya yuraun ya. Jadi ini contoh alif yang dibacanya tafkhim ya. Ada pertanyaan untuk alif yang dibaca tafkhim? Oke, diikuti ya latihannya. Saya baca nanti diikutin. Khalidin. Wahid, isnain salah. Khalidin. Wal qaimin. Wal
Waladdallin. Minallah. Yura'un. Baik ya. Satu-satu. Nah, dari Pak Ali dulu. Baca nanti. Khalidin. Khalidin. Wal qaimin. Wal qaimin. Waladdallin. Waladdallin. Minallah. Minallah. Yura'un. Yura'un. Ya, lanjut. Khalidin. Khalidin. Wal qaimin. Wal qaimin. Waladdallin. Waladdallin. Minallah. Minallah. Yura'un. Yura'un. Khalidin. Khalidin. Wal qaimin. Wal qaimin. Waladdallin. Waladdallin. Minallah. Minallah. Yura'un. Yura'un. Baik ya, itu untuk yang alif dibaca taslim. Sekarang contoh alif yang dibaca tartik ya. Baca ya nanti bareng-bareng. Bismillah. Bismillah. Qulillahum. Qulillahum. Iyyaka. Iyyaka. Tawakuf. Iyyak. Iyyak. Minas sama. Minas sama. Annas. Annas. Ya. Jadi ini karena dia termasuk tipis gitu ya, atau ya huruf istifal, maka alifnya jadi ikut-ikutan tarkik ya. Ingat-ingat ya, di tarkik itu maksudnya adalah istifal, dibacanya tipis kan gitu ya. Sementara kalau tarkik tarkik ya, kemudian kalau dia tarkik baru. Oke, satu ya. Enggak. Dari Pak Sigit dulu. Bismillah. Bismillah. Qulillahum. Qulillahum. Iyyak. Iyyak. Minas sama. Minas sama. Annas. Annas. Bismillah. Bismillah. Qulillahum. Qulillahum. Iyyak. Iyyak. Minas sama. Minas sama. Annas. Annas.
Bismillah. Bismillah. Qulillahum. Qulillahum. Iyyak. Iyyak. Minas sama. Minas sama. Annas. Annas. Baik Bapak, ini untuk huruf alif ya, yang memiliki sifat tafkhim dan juga tarkik. Sekali lagi ya, digabung. Saya ditanyakan terkait dengan sifat alif, sifat tafkhim dan tarkik pada huruf alif. Jadi tergantung dari huruf sebelumnya, betul ya. Kalau huruf sebelumnya dia tafkhim, maka dibaca tafkhim. Tapi kalau huruf sebelumnya tarkib, maka dibacanya tarkib. Kalau apa? Dulu kan yang terkait tafkhim sama tarkik ini, saya dulu paham tahunya gitu. Kalau sebelumnya berharokat fathah atau domah itu baru apa namanya tafkhim. Kalau misalnya sebelumnya kasroh itu apa namanya tarkik. Tarkib. Nah, Eh, itu kondisi itu fathah, dhammah, kasroh ini untuk huruf lam ataupun ro nanti kan ya. Lam ketika dia fathah, maka nanti jadinya tafkhim. oh beda beda ya. Nanti lam itu. Oh Ya. Kita bahas. Tapi kalau untuk alif untuk tadi, alif ya. alif itu dia kondisinya Ke hurufnya malah ke ya. hurufnya. Ke hurufnya. Hurufnya kalau dia termasuk huruf-huruf isti'la, maka alifnya jadi tafkhim atau tebal suara. Tapi kalau sebelumnya, sebelum alif itu hurufnya istifal, ya, lawan dari isti'la, maka dia jadinya tafkhim. Itu mungkin alif. Jadinya kayak nggak ke ini ya, kalau misalnya alif kan nggak ada harokatnya ya. Betul. Jadi kayak seolah-olah nggak kebaca Ya, gitu. betul. Memang ya itu. Jadi udah pasti gitu maksudnya. Udah pasti ya. Memang ya tadi karena huruf sebelumnya kan gitu. Ya. Maka alif di sini alif yang buat mat ya. Mat, ya. Hanya alif saja. Matnya dalam bentuk lagi. Cukup. Baik. Cukup kita masuk ke pembahasan huruf selanjutnya ya. Yaitu huruf lam ya. Nah, untuk huruf lam di sini dikaitkan dengan ketika dia termasuk ke dalam lafzul jalalah. Nah, itu ya. Jadi lam di sini ketika sifat dia dalam kata lafzul jalalah. Baru dia punya sifat tafkhim ataupun tarkik di sini ya. Oh, jadi kondisi awal huruf ya, asal huruf lam itu kan berarti apa dia? Isti'la atau istifal? Istifal kan? Nah, istifal maka dia tarkik. Jadi kondisi huruf dia ya. Huruf asal huruf lam itu sifatnya adalah tarkik ya. Namun ia mesti dibaca tafkhim ya. Bila berada dalam lafzul jalalah ya. Kata Allah ya. Didahului oleh fathah ataupun dhammah, maka dia dibaca tebal ya, tafkhim itu. Kata Allah ya.
maka dia harus dibaca tebal. Nah, kata Imam Ibnul Jazari, beliau juga memberikan beberapa peringatan terkait dengan tebal tipisnya huruf lam. Kata beliau, kemudian jangan menebalkan lam pada kata lillah, ya. Jadi jangan lillah gitu ya. Salah. Ya. Kemudian pada kata lillah, pada kata lana, ya, wal yatalataf dan walad, ya. Walad. Jadi bukan walad, walad ya, bukan walad ya. Jadi wala, la-nya tipis di situ ya. Walau, nah do-nya baru tebal ya. Atau lana, itu juga sama, jangan lono ya, tapi lana ya. Lillah ada 4 nih kata Imam Ibnul Jazari. Lana, maaf, lillahi, lana, kemudian wal yatala la of to itu kan tebal, tapi jangan wal yatalo tof. Nah, wal yatala of to-nya yang tebal. Atau walad tadi, walad bo, jangan walob bo ya. Jadi ini jangan ditebalkan ya. Kalau dia kondisinya lillah, lana, wal yatalatov sama walad. Ini kata Imam Jazari. Baik ya, kita masuk ke contoh ya Bapak untuk tafkhim. Jadi lam tafkhim, ingat tadi kalau huruf lam sendiri asalnya kondisinya adalah dia tarkik, maaf, tarkik ya, karena dia termasuk isti, istifal ya, istifal. Tapi dia bisa dibaca tafkhim ketika dalam lafal Allah diawali fathah atau dhammah ya. Misalnya di sini. Huwallah. Ikuti wahid isnain salas. Huwallah. Ya. Sayu'tinallah. Sayu'tinallah. Wa idh qalul lahum. Wa idh qalul lahum. Wazkurullah. Wazkurullah. Sekali lagi ya. Huwallah. Huwallah. Sayu'tinallah. Sayu'tinallah. Wa idh qalu wa idh qa wa idh qalu wa idh qala sorry. Wa idh qala lahum wa idh qala lahum wazkurullah. Ya, kayak misalkan tadi huwallah, sebelumnya harokatnya fathah ya, wa huwa wallah. Tapi hati-hati wa-nya jangan jadi tebal. Kemudian sayu'tinallah, nah fathah, sayu'tinallah ya, itu juga sama fathah. Kemudian di sini nggak ada yang dhammah. Kemudian wa idh qalu, sini dhammah nih. Wa idh qalu Allahumma, wa idh qalu Allahumma ya. Wa idh qalu Allahumma ya. Wa idh qalu Allah ya. Qalu dhammah tuh. Wa idh qalu Allahumma ya. Kemudian wazkurullah sama wazkuru dhammah kemudian Allah ya. Wazkurullah. Jadi lengkap nih ya. 2 contoh yang harokatnya sebelumnya fathah, kemudian 2 contoh yang sebelumnya dhammah ya. Ada pertanyaan untuk lafaz Allah yang dibaca tafkhim? Baik, satu-satu ya, Bangga. Huwallah. Huwallah. Sayu'tinallah. Sayu'tinallah. Wa idh qalu Allahum. Wa idh qalu Allahum. Wazkurullah.
Wazkurullah. Wazkurullah. Wazkurullah. Ya, lanjut. Huwallah. Huwallah. Sayu'tinallah. Sayu'tinallah. Wa idh qalullahum. Wa idh qalullahum. Wazkurullah. Wazkurullah. Huwallah. Huwallah. Sayu'tinallah. Sayu'tinallah. Wa idh qalullahum. Wa idh qalullahum. Wazkurullah. Wadhkurullah. Ini untuk yang contoh tafhim ya. Lanjut contoh yang dibaca tarkik ya. Bismillahi. Bismillahi. Oke, kita wakaf saja. Bismillah. Bismillah. Afillahi. 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 Qulillahum. Qulillahum. Oke. Lagi ya. Bismillah. Bismillah. Afillahi. Afillahi. Oke, kita wakaf lupa. Afillah. Afillah. Qulillahum. Qulillahum. Baik. Satu. Enggak. Bismillah. Bismillah. Afillah. Afillah. Qulillahum. Qulillahum. Ya. Bismillah. Bismillah. Qulillah. Qulillah. Afillah. Afillah. Lanjut. Bismillah. Bismillah. Afillah. Afillah. Qulillahum. Qulillahum. Ya. Baik, ini mungkin Bapak untuk contoh tafhim dan tarkib ya, tafhim dan tarkib pada huruf lam ya. Ingat kalau huruf lam, ingat bahwa kondisi asalnya lam itu tarkib. Jadi yang dimaksud dengan tafhim dan tarkib di sini pada lafal Allah. Ya. Jadi ketika tafhim, kalau lafaz Allahnya atau lafzul jalalahnya didahului harokat fathah atau dhammah. Kemudian dibaca tarkib ketika lafal Allahnya atau lafzul jalalahnya didahului harokat kasroh. Ya. Satu Allah, satu lah. Tapi perlu diingat-ingat ya, jangan apa namanya, jangan ditulisnya. Ini kaitannya sebenarnya. Saya dapat maklumat. Jadi terkait dengan grammar ya, penulisan dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab nggak ada dikenal dengan huruf O. Adanya adalah A semua maksudnya. Jadi kalau Allah ketika tebal tetap tulisnya Allah, gitu ya, bukan Allah. Kalau Allah nanti jadinya monyong Allah, padahal sebenarnya dia bukan dimonyongkan, ditebalkan. Allah jadi bukan Allah ya. Jadi salah kalau menebalkan huruf itu dengan cara dimonyongkan. Allah itu salah. Kurang tepat lah maksudnya. Kaitannya sebenarnya dengan lidah kan. Allah ya, bukan Allah. Sama misal konsol juga sama, bukan so. Jadi bukan dimonyongkan bibirnya tapi pangkal, naik ya, ke langit-langit. Oh, bukan so. Itu mungkin tambahannya ya terkait dengan tafhim dan taktik pada huruf alif dan huruf
lam ya. Enggak, kalau ada yang kan ya. Oh, ini ada kami jalan. Kalau di sini yang ada itu tafkhim dan tarkib pada huruf O. Ya banyak kalau kondisinya banyak kalau huruf O itu. Tafkhim dan tarkib. Ini dulu mungkin kalau malam hari ini biar tidak Ada terlalu di mana ya? banyak. Di Gorip ya? Apa? Yang pengucapan Di jalalah. buku jilid. Oh, di Di jilid 5. Enggak, kalau ada yang ditanyakan, tafkhim dan tarkik yang termasuk arudiyah ada 3 huruf ya, alif, lam, sama ro. Cuman yang kita bahas pada malam ini alif dan lam. banyak banget berarti ya. Oh, Iya. ya sifatnya banyak. Banyak. Yang lain yang asli aja ada. Tidak ada? Baik, cukup ya. Baik, Bapak. Alhamdulillah untuk pembahasan kita pada malam hari ini sifatul huruf arudiyah atau aridah ya, kondisional. Kita bahas tadi tafkhim dan tarkik. Tafkhim itu artinya menebalkan, tarkik itu artinya menipiskan. Ada 3 huruf, alif, lam sama ro ya, yang kita bahas baru alif sama lam saja. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Semoga yang kita pelajari di malam hari ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa wahid, nain, salah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.